Mungkin nggak kalau misalkan ada manusia yang hidup di gunung berapi yang memiliki suhu ratusan derajat Celcius? Sudah pasti itu tidak mungkin ya. Kalau mungkin juga itu paling di karakter perfilman. Tapi kalau makhluk hidup selain manusia, apakah mungkin? Ya, ternyata ada loh makhluk hidup yang habitatnya di gunung berapi dengan suhu ratusan derajat Celcius. Pertama kali dengar ini, saya juga heran sama seperti kalian. Loh, kok bisa sih ada makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan yang bersuhu tinggi? Itu gak mungkin. Tapi itu memang ada. Hanya saja untuk keberadaannya saat ini sudah terancam punah dan sudah masuk ke dalam daftar merah IUCN. IUCN itu singkatan dari International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, atau gampangnya IUCN adalah sebuah organisasi internasional yang berdedikasi untuk konservasi sumber daya alam. Jadi yang menetapkan suatu hewan yang katakanlah sudah terancam punah atau apalah statusnya, itu adalah organisasi ini. Apa kalian sudah tahu hewan apakah itu? Ya, benar. Hewan itu adalah siput. Siput? Masa ya siput ada yang hidup di gunung berapi? Ya, awalnya juga saya berpikiran begitu. Tapi itu memang ada. Serius. Siput ini bernama siput gunung berapi dengan nama latin Chromosalon squamiferum. Atau gampangnya, sebut saja siput besi. Kenapa kok disebut siput besi? Ya, karena siput ini memiliki cangkang dan sisik yang terbuat dari susunan besi, yang mampu membuatnya dapat beradaptasi di ventilasi hidrotermal, yaitu lubang vulkanik tempat keluarnya air panas bumi, di kedalaman laut sekitar 2.400 meter dengan suhu yang dapat mencapai 370 derajat Celcius bahkan lebih. Untuk perbandingan, untuk menyeduh mie Indomie saja itu memerlukan air yang panas, yang mana air panas itu dapat mendidih di 100 derajat Celcius. Gampangnya, titik didih air itu 100 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa habitat siput besi itu dapat mencapai 4 kali titik didih air. Berbeda dengan siput pada umumnya, yang mempunyai suhu ideal habitatnya itu di kisaran 21-26 derajat Celcius. Oleh karena itu, siput besi menyesuaikan diri dengan menyerap ion logam besi air laut untuk membentuk lapisan besi sulfida pada cangkang, tubuh, dan kaki mereka, agar mereka mampu bertahan hidup di lingkungan gunung berapi atau gunung hidrotermal. Jadi, kalau diperhatikan, siput ini seperti mengenakan baju perang Romawi yang dimana hampir seluruh tubuhnya dilapisi oleh zirah yang terbuat dari besi untuk menahan segala macam tekanan. Serangan maksudnya. Siput gunung berapi adalah salah satu nama untuk Chromosalon squamiferum, spesies moluska gastropoda laut dalam. Siput ini pertama kali ditemukan pada tahun 2001 dan kemudian disebut sebagai gastropoda berkaki bersisik, yang menerima nama ilmiah resminya pada tahun 2015. Kadang-kadang, siput ini juga disebut sebagai siput berkaki bersisik atau terenggiling laut. Semua nama ini berasal dari fakta bahwa siput gunung berapi dilengkapi dengan sesuatu yang tampak seperti sisik yang menutupi kakinya. Sisik kulit ini telah berevolusi untuk melindunginya dari lingkungan yang mematikan tempat ia tinggal. Cangkang siput gunung berapi terdiri dari 3 lapisan dengan tingkat ketahanan yang berbeda-beda. Bagian luarnya adalah struktur seperti lapis baja yang lebih keras yang terbuat dari besi sulfida. Kemudian lapis keduanya adalah lapisan periostrakum organik yang lebih lunak, yang cenderung membentuk lapisan luar moluska bercangkang pada umumnya. Terakhir, lapisan ketiga adalah bahan klasifikasi yang kita kenal sebagai aragonit. Sisiknya juga merupakan bagian dari pertahanannya, tetapi bukan bertahan dari serangan predator atau serangan manusia, melainkan pertahanan mereka lebih untuk menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri? Jadi seperti jeruk makan jeruk? Atau apel makan apel? Jelas berbeda, tapi ya coba kita simak dulu penjelasannya. Siput gunung berapi tidak berburu makanan secara langsung.
Mereka membuat makanan mereka sendiri dari bakteri yang tumbuh di dalam kantung khusus di tenggorokan mereka. Bakteri ini mengubah bahan kimia dari ventilasi hidrotermal menjadi energi, mungkin dalam bentuk gula, dan dijadikannya sumber makanan yang dibutuhkannya melalui proses yang dikenal sebagai kemosintesis. Namun, bakteri itu menghasilkan sejumlah besar sulfur sebagai produk sampingan dari hubungan simbiosis ini, yang mana sulfur itu beracun bagi siput. Oleh karena itu, siput telah mengembangkan sisiknya yang memiliki struktur untuk dapat menarik sulfur dari tubuhnya itu dan meninggalkannya sebagai senyawa besi di bagian luarnya. Oleh sebab itulah, sisik dari siput ini memiliki senyawa besi seperti untuk bertahan dari predator. Akan tetapi, sisik besi ini merupakan hasil dari proses simbiosis yang ia ciptakan sendiri. Apakah siput ini bisa dikonsumsi seperti tutut? Jawabannya mungkin bisa. Kenapa mungkin? Karena mengingat bahwa siput ini sudah tergolong ke dalam hewan yang terancam punah. Jadi sebagai manusia yang berperi kehewanan, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi siput ini meskipun bisa. Mending konsumsi saja tutut yang sudah jelas, atau keong mas, atau apalah. Alasan kedua, siput ini mengandung banyak sekali logam berat di tubuhnya, sehingga tidak rekomendasi apabila dikonsumsi oleh manusia. Daripada dibuat sate keong atau gulai keong, mending dikilo saja ke tukang besi. Oh iya, ada satu pertanyaan nih. Memerlukan berapa derajat Celcius apabila ingin memasak siput gunung berapi ini? Mengingat suhu di habitatnya saja itu sudah mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya.